Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisanadil muttasil ila Syekh Al-Alim Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Sahabat Rahama yang kami muliakan, lama kita tak bersua karena ada beberapa hal yang harus kami benahi. Kita mulai lagi menyambung kajian sirah nabawi kita ya. Hari ini kita coba melihat awal mula datangnya wahyu. Nah, gitu ya. Qala ad-dawru tsani min hayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi. Awal mula turunnya wahyu. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Ya. Wa da'iyan ila Allah wa da'iyan ila al-haqqi wa da'iyan ila Allah bi iznihi wasirajam munira. Ketika umur Nabi genap 40 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya memberi kabar gembira sekaligus reminder atau mengingatkan umat manusia dan mengajak orang agar melakukan kebaikan. Wasirajan munira, dan menjadi pencerah bagi umat manusia. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi itu tujuannya memberi kabar gembira, mengingatkan manusia, membawa pencerahan agar hidup manusia bisa lebih baik. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kondisi kehidupan manusia penuh dengan kebodohan. Bodoh dalam arti bahwa manusia pada waktu itu melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Berzina sembarangan, membunuh tanpa pertimbangan, ya. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, termarginalkan orang-orang yang dianggap berkulit hitam, budak dan lain-lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan umat manusia semakin baik. Wa qad budi al-wahyu bir-ru'ya as-sadiqah fa kana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqadhatihi. Awal mula wahyu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang nyata. Umur Nabi menjelang 40 tahun, Nabi semakin sering bermimpi di malam hari, paginya kenyataan. Nah, gitu ya. Karena seperti yang sudah kita sampaikan, ketika umur Nabi 38, dia sallallahu alaihi wasallam sudah sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Semakin bagus kualitas pengasingannya di Gua Hira, semakin dia sallallahu alaihi wasallam connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semacam muqaddimah wahyu bahwa setiap nabi bermimpi paginya kelihatan terjadi nyata. Thumma nazala alaihi ar-ruhul amin Jibril alaihi salam wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Kemudian ketika semakin sering mimpi yang nyata mendatangi Nabi Muhammad SAW saat genap umurnya 40 tahun, ada yang mengatakan 17 Ramadan persis tanggalnya, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira wa huwa yata'abbad, dan dia Nabi kita Muhammad SAW sedang beribadah. Nah ini ya, pemirsa sahabat Rahama yang kami muliakan, ada istilah di sini wa huwa yata'abbad, bahwa Nabi sedang beribadah, wahyu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pertanyaan, ibadah apa ini yang dilakukan
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjawab bahwa ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari mana didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istilah beribadah ini? Dari kakeknya, dari pamannya, atau dari orang-orang yang pada masa itu masih memiliki keyakinan yang fitrah mengikuti ajaran Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nah kan dari sini kita bilang bahwa tidak terlalu sulit membuktikan bahwa ayah Nabi meninggal dalam fitrah, ibu Nabi meninggal dalam fitrah, kakek Nabi meninggal dalam fitrah, gitu ya. وَعَلَّمَهُ كَيْفَ يَهْدِي النَّاسَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى اتِّبَاعِ الدِّينِ الْقَوِيمِ. Wahyu yang pertama kali datang ini bertujuan agar Nabi SAW bisa mengajari umat manusia, memberi petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang benar, dan akan menggiring umat manusia untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu Islam. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pengangkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tujuan dan maksud agar umat manusia hidup lebih baik, agar umat manusia hidup dengan akal sehat, agar umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar umat manusia setelah diberi agama yang hanif ini, agama Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi-nabi, diharapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk yang benar untuk kehidupan umat manusia. Saudara-saudara pemirsa Rohama Al-Fajar, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat wahyu ini datang dari Jibril alaihissalam berbentuk seperti apa, bagaimana caranya di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.